Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita masuk ke chapter baru ya, yaitu proses costing. Kita latihan soal 1. Teller Company menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang untuk kedua departemen produksinya, yaitu Departemen A dan Departemen B. Pada tanggal 1 April, Departemen B tidak memiliki persediaan awal. Kedua, diketahui bahwa selama bulan April, sebanyak 25.000 unit ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Berarti ini adalah total unit yang diterima Departemen B dari departemen sebelumnya, yaitu Departemen A, gitu ya. Transaksi ketiga, pada tanggal 30 April atau akhir bulan ya, Departemen B memiliki 5.000 unit barang dalam proses. Berarti ini merupakan barang dalam proses persediaan akhir karena tanggalnya menunjukkan akhir periode atau akhir bulan ya. Di mana tingkat penyelesaian untuk tenaga kerja langsungnya 60% dan tingkat penyelesaian untuk biaya overhead pabriknya 40%. Dan untuk bahan baku 100% ya, karena tidak ditulis berarti dianggap pemakaian bahan bakunya sudah full 100%. Selanjutnya, informasi yang keempat, selama bulan berjalan yaitu bulan April, 20.000 unit telah ditransfer dari Departemen B ke persediaan barang jadi. Selanjutnya, informasi mengenai biayanya. Bahan baku yang ditambahkan di awal proses di Departemen B, jurnal berikut ini mengikhtisarkan aktivitas di bulan April. Tadi keempat data yang diketahui ini kan data berupa unitnya ya, dan tingkat penyelesaiannya. Sedangkan ini jurnalnya ini adalah nilainya berapa unit misalnya yang sudah ditransfer ke barang jadi, berapa unit, nilainya berapa gitu ya, nilainya berapa. Nah, di jurnal di sini diketahui debit barang dalam proses Departemen A bertambah ya Rp25.000 dan debit kedua barang dalam proses Departemen B $15.000, ya maaf ya, dolar ya satuannya, dan yang kreditnya adalah bahan baku 40.000. Ini artinya ada transaksi pemakaian bahan baku totalnya 40.000, di mana yang $25.000 di pemakaian bahan baku di Departemen A dan 15.000 ini adalah pemakaian bahan baku di Departemen B. Selanjutnya BDP Departemen A sekian, BDP debit juga Departemen B sekian, total kreditnya beban gaji $20.000, artinya ada pemakaian biaya tenaga kerja PT Teller Company-nya $20.000, di mana pemakaian Departemen A-nya sekian, Departemen B-nya sekian. Nah, selanjutnya ada pemakaian apa ini? BOP dibebankan, totalnya $30.000, di mana pemakaian BOP dibebankan untuk Departemen A-nya sekian, untuk Departemen B-nya sekian, gitu ya. Selanjutnya ada jurnal keempat, di debitnya BDP Departemen B bertambah 40.000 dan yang kreditnya BDP Departemen A berkurang. A berkurang ya 40.000, artinya ini Departemen A kirim barang ke Departemen B sehingga barang yang di Departemen B dikreditkan berkurang sedangkan Departemen B bertambah. Nah, ini $40.000 ini dikirim ke total biaya yang dikirim. Di sini diketahui total biaya yang dikirim dari Departemen A ke B berapa unit. Nah, ini ya 25.000 unit ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Berarti untuk 25.000 unit ini nilainya
yang ini $40.000. Nah, ini unit-unit ini ada angka nilainya yang mana ya, yang ini gitu ya, nanti bisa diidentifikasikan. Diminta pertama hitung unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen B. Karena departemen B adalah departemen kedua, maka untuk departemen kedua, untuk suatu perusahaan yang memiliki lebih dari satu departemen, yaitu 2 departemen, misalnya departemen kedua, 3, 4, dan seterusnya, maka elemen biayanya ada 4. Kalau misalnya suatu perusahaan hanya memiliki satu departemen, maka elemen biaya produksinya 3 ya, seperti saya jelaskan di awal waktu kuliah bahwa biaya produksi ada 3 ya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, karena suatu perusahaan yang memiliki lebih dari satu departemen, maka elemen biayanya ada 4, yaitu pertama elemen biayanya yaitu biaya dari departemen sebelumnya, ya, yaitu departemen sebelum B, departemen apa? Departemen A. Nah, rumusnya unit ekuivalen bagaimana? Rumus unit ekuivalen dengan metode rata-rata tertimbang ya, itu adalah unit ditransfer keluar, artinya total unit barang jadi ya, total unit barang jadi ditambah dengan unit persediaan akhir barang dalam proses dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing elemen biaya ini, gitu ya. Nah, kalau di contoh ini total barang jadinya departemen ini adalah 580 unit gitu ya. 580 unit. Nah, ini untuk departemen kedua dan seterusnya ya. Makanya ada 4 elemen biaya, yaitu ada biaya departemen sebelumnya. Terus ditambah dengan total unit persediaan akhir barang dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaiannya masing-masing elemen biaya. Nah, untuk elemen biaya departemen sebelumnya itu tingkat penyelesaiannya pasti 100% ya. Bagi tingkat departemen sebelumnya pasti 100% sudah diselesaikan sehingga bisa dikirim ke departemen selanjutnya gitu ya. Ini pasti 100% gitu ya. Terus jadi total unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya, total unit barang jadi ditambah total BDP akhir kali tingkat penyelesaiannya, karena 100 unit kali 100% kan 100 ya, sama dengan 680 unit. Sekarang kita hitung total unit ekuivalen untuk elemen biaya bahan baku ya. Karena bahan baku contohnya ini tingkat penyelesaiannya misalnya 100% gitu ya, yaitu BDP akhirnya 100 unit kali 100%, maka sama dengan 100 unit juga. Maka total unit ekuivalen untuk elemen bahan baku sama dengan 680 unit juga. Selanjutnya kita hitung unit ekuivalen untuk tenaga kerja ya. Tingkat penyelesaiannya berapa persen? Misalnya 70%, maka 100 persediaan akhir barang dalam prosesnya kan 100 unit kali 70%, maka 70, maka unit ekuivalen tenaga kerja sekian. Begitu juga untuk overhead pabrik, misalnya tingkat penyelesaian BOP-nya yaitu 70%, sedangkan persediaan akhir BDP-nya yaitu 100, maka 100 unit kali 70% sama dengan 70, maka total unit ekuivalennya sekian. Begitu ya. Selanjutnya yang diminta yang kedua, hitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen B. Nah, ini caranya seperti di atas, yaitu poin kedua diminta hitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen B. Nah, ini caranya seperti ini. Caranya seperti ini karena metodenya sama, yaitu rata-rata tertimbang ya.
Untuk menghitung biaya per unit ekuivalennya seperti ini, karena di soal 1 tadi diminta adalah departemen kedua yaitu departemen B, maka elemen biayanya ada 4 ya, ditambahkan dengan biaya departemen sebelumnya, terus ditambahkan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead gitu ya. Pertama yaitu yang harus dicantumkan biaya di persediaan awal kalau ada. Nah tadi kalau di soal ada nggak Departemen B memiliki persediaan awal nggak? Kalau ada ya nggak usah, ya 0 aja, masing-masing departemen 0 gitu ya. Masing-masing elemen biaya ini tadi 0 misal. Terus biaya ditambahkan selama periode berjalan. Biayanya berapa? Biaya yang ditambahkan selama periode berjalan tinggal ditambahkan ya di masing-masing elemen biaya ini. Lalu ditotalkan. Ketemu total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, dibagi dengan unit ekuivalen yang tadi sebelumnya kita hitung tadi yang di poin 1 ya. Nah, ditulis baru dibagi. Itulah. Dari total biaya yang dipertanggungjawabkan dibagi dengan unit ekuivalen masing-masing elemen biaya ketemu biaya per unit ekuivalen. Begitu ya. Selamat mengerjakan. Soal 2. Berikut ini adalah data biaya Departemen 2 pada PT Liang untuk bulan Juni 2016. Yaitu diketahui biaya dari Departemen pertama sebesar $16.320.000. Selanjutnya, biaya ditambahkan di Departemen kedua, yaitu diketahui ada biaya bahan baku senilai $43.415. Selanjutnya, diketahui biaya tenaga kerja senilai $56.100 dan biaya overhead pabrik senilai $58.575. Selanjutnya, diketahui daftar kuantitas. Kalau ini biaya, kalau ini kuantitas. Berarti satuannya unit kalau kuantitas. Bisa sih kilo apa, kebenaran ini unit gitu ya. Memperlihatkan bahwa selama bulan Juni pertama diketahui data bahwa telah diterima 12.000 unit dari departemen pertama. Nah, ini diterima dari departemen pertama sebanyak 12.000 unit. 12.000 unit ini nilainya berapa? Yang ini. Biaya diterima dari Departemen 1 sebesar $16.320 ya ini. Data kedua, diketahui 7.000 unit ditransfer ke barang jadi. Selanjutnya, data ketiga, 5.000 unit masih dalam proses pada akhir Juni. Nah, merupakan ini adalah persediaan akhir barang dalam prosesnya ya, di mana dengan tingkat penyelesaiannya bahan bakunya 50% dan 25% biaya konversi. Biaya konversi sudah tahu ya, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik masing-masing 25% gitu ya. Lalu diminta susun laporan biaya produksi PT Liang Indah untuk bulan Juni 2016. Begini untuk bentuk laporan biaya produksi untuk proses costing ya.